Di tengah gemerlap kota yang tak pernah tidur, ada satu gubuk reot di pinggir kali. Di sanalah seorang ibu tua dan anaknya bertahan hidup dalam kemiskinan. Tapi siapa sangka si anak diam-diam memendam mimpi jadi tentara Indonesia. Bu, ini semua buat Ibu. Alhamdulillah, ya Allah. Di sebuah gubuk reot di pinggir kali, tinggal seorang ibu tua bersama anak laki-lakinya yang masih remaja. Namanya Rangga, umurnya 18 tahun. Seorang anak miskin, tapi punya mimpi setinggi langit ingin jadi tentara. Ibunya, Makjah, setiap hari ngais sampah, nyari botol bekas dan sisa makanan. Sering dihina, diusir dari warung, bahkan pernah dilempar sendok karena dianggap pengemis. Tapi Makjah gak pernah ngeluh. Dia selalu bilang ke Rangga, "Nak, kamu harus sekolah biar kamu enggak dihina kayak emak." Rangga diam-diam kerja jadi tukang cuci motor, ngumpulin uang buat daftar akademi militer. Dia latihan fisik sendiri, push up di tanah becek, lari keliling kampung. Meski kakinya lecet, tapi orang-orang cuma bisa menertawakan. "Bapak lu siapa? Orang kaya?" "Enggak kan?" Pas hari seleksi fisik, Makjah datang membawa nasi bungkus buat Rangga. Dengan baju lusuh dan sandal jepit bolong, dia berdiri di luar pagar. Teriak manggil anaknya, tapi belum sempat Rangga keluar, Satpol PP datang. "Bu, gak boleh ngemis di sini, pergi." Makjah ditarik kasar, lalu jatuh. Nasinya pun tumpah. Rangga cuma bisa lihat dari jauh, gak bisa nolong, gak bisa ngomong, takut dikeluarin dari seleksi. Hari itu, Rangga pulang ke gubuk. Dia duduk diam di sebelah ibunya yang lagi bersihin nasi dari tanah. Dan di dalam hati dia bersumpah, "Aku akan menjadi tentara. Aku akan menjadi tentara, biar enggak lagi ada yang hina ibu kayak tadi." Setelah kejadian Makjah diusir Satpol PP, Rangga sempat hampir menyerah. Malam itu, ia duduk sendirian di pinggir rel sambil menatap formulir pendaftaran Akmil yang sudah lecek. Apa gunanya semua ini kalau aku anak dari pemulung yang dihina semua orang? Tapi saat dia hampir merobek kertas itu, seseorang menepuk pundaknya. Pak Surya, guru bimbel Rangga. Lelaki tua itu mantan TNI. Bekas luka tembak pun masih ada di lengan kirinya. Pak Surya menatap Rangga dengan tatapan tegas, tapi penuh belas kasih. "Rangga, kamu tahu, tentara bukan dilahirkan dari kemewahan, tapi dari luka, dari tekad, dari pengorbanan. Dulu, aku punya teman satu peleton. Dia gugur saat operasi rahasia di Papua, namanya Serda Bram." Rangga tertegun, itu nama ayahnya, nama yang jarang sekali disebut ibunya. "Pak, Serda Bram itu bapak saya." Pak Surya hanya mengangguk pelan. Malam itu, Rangga langsung pulang dan mendesak ibunya bercerita. Makjah menangis. Untuk pertama kalinya, dia buka semua rahasia. "Ayahmu prajurit beneran, Nak. Tapi setelah dia gugur, kita cuma dikasih uang santunan seadanya. Gak ada yang peduli. Emak gak kuat ngurus surat-surat. Emak malu. Emak takut kamu ikut jalan hidupnya dan ikut mati muda." Rangga memeluk ibunya. Tangannya gemetar, tapi tekadnya membara. "Mak, aku bukan lagi malu lahir dari gubuk. Aku bangga karena darah ayahku prajurit dan emakku pejuang." Sejak hari itu, Rangga latihan lebih keras. Dia mulai bangun jam 3 pagi, mandi air kali, push up, sampai tangannya berdarah, dan belajar hingga larut malam. Dia cuma punya satu tekad, lulus Akmil, angkat martabat ibunya. Dan setelah berminggu-minggu berjuang, hari pengumuman pun tiba. Di papan nama, pengumuman tertulis tegas, Rangga bin Bram, lolos Akademi Militer, peringkat nasional. Hari itu akhirnya tiba, ucapan pengukuhan taruna, Akademi Militer. Semua calon taruna berdiri gagah dengan seragam barunya. Mereka ditemani orang tua yang berpakaian rapi, dasi, jas, dan kebaya. Bahkan ada yang pakai mobil mewah. Lalu, datanglah Makjah dengan baju kebaya sederhana yang disumbang tetangga, sandal butut yang dipaksa dijahit. Dari wajah yang masih penuh rasa minder, orang-orang mulai bisik-bisik, Itu kan ibu pemulung itu. Masa anak dari gubuk bisa masuk Akmil? Pasti ada yang bantu dari dalam." Rangga berdiri tegak.
Dan saat melihat Makjah berdiri sendiri di sudut lapangan, ia langsung maju dan mendengarnya. Semua mata tertuju pada mereka, termasuk para jenderal yang duduk di barisan depan. Nama Rangga dipanggil. Taruna Rangga bin Bram, peringkat nasional, harap maju ke podium. Dengan langkah tegas, Rangga menggandeng ibunya ke depan. Di tengah ribuan pasang mata, Rangga mengambil mikrofon kecil dan berkata, "Dulu aku pernah malu punya ibu seperti ini. Lusuh, pemulung, diusir Satpol PP, dihina orang. Tapi hari ini, aku justru berdiri di sini karena dia, karena tangan kasarnya, karena air matanya. Kalian boleh tertawa karena bajunya jelek, tapi kalian tidak tahu, ibuku ini istri dari seorang prajurit yang gugur demi negeri, dan dia sendiri adalah pejuang sejati yang tidak pernah diakui." Semua terdiam. Seorang jenderal tua berdiri, langkahnya pelan, tapi penuh wibawa. Ia menghampiri Makjah, lalu memberi hormat. "Bu, kami terlambat menghormati, maafkan negara." Makjah tak berkata apa-apa. Air matanya menetes jatuh ke lantai podium. Tepuk tangan membahana, kamera TV nasional menyorot wajah Rangga dan Makjah. Hari itu, seluruh Indonesia tahu, anak dari Gubuk Reot itu dan ibu pemulung itu telah membuat sejarah.